Al-Imam Qurtubi, seorang pakar tafsir dunia, nama asli Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah. Dalam tafsirnya Jami' Ahkamil Quran, beliau menceritakan ada sosok seorang raja di zaman dahulu, namanya Raja Tubba. Al-Imam Ibnu Mardawih mengatakan nama aslinya adalah As'ad Al-Humairi. As'ad Al-Humairi. Dan Raja Tubba ini namanya disebut di dalam Al-Quran. Ahum khairun am qaum Tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah orang-orang musyrik itu jauh lebih baik, ataukah kaum daripada Raja Tubba, ataukah orang-orang yang sebelum mereka? Ahlaknahum, kami binasakan mereka sebelumnya. Karena kenapa? Innahum kanu mujrimin, karena mereka semuanya itu adalah kaum yang melakukan dosa-dosa mujrimin. Yang menarik, Allah sebutkan kaum Tubba, kaumnya yang mujrimin, tapi rajanya raja soleh. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 400 Hijriah, dalam kitab Mustadrak, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha mengatakan, kana Tubba rajulan solehan. Alam tara anna Allah dhamma qaumahu wa lam yadhimmahum. Sesungguhnya Raja Tubba itu adalah rajulan soleha, seorang laki-laki yang soleh. Tidakkah kalian melihat di dalam Al-Quran di surat Ad-Dukhan, Allah mencela kaumnya, bukan mencela kepadanya. Rajanya soleh, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini adanya sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan 200-300 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja Tubba sudah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi katakan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, dalam Musnad, Nabi katakan, la tasubbu Tubba fa innahu kana qad aslama. Jangan kalian mencela Raja Tubba, karena sesungguhnya beliau telah masuk Islam terlebih dahulu. Padahal belum melihat, kan? Nabi belum lahir. Bagaimana bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ketika Raja Tubba datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, ini asalnya dari Yaman. Sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, orang-orang yang tinggal di Makkah tidak menyambut kedatangan beliau, tidak memuliakan kedatangan beliau. Mereka sibuk memuliakan Ka'bah. Padahal Raja Tubba setiap kali datang di satu tempat, maka penduduk negeri tersebut pasti menyambut kedatangannya. Hanya di kota Makkah mereka tidak menyambut kedatangan, justru mereka lebih muliakan Ka'bah dibanding Raja Tubba. Maka dia bertanya kepada para pengikutnya, ini yang mereka muliakan apa? Ini apa ini yang mereka muliakan? Yang mereka tawaf? Dikatakan itu adalah Ka'bah, baik Allah. Maka ada niat di dalam benaknya, saya ingin menghancurkan itu Ka'bah. Ketika niat itu ada dalam hatinya, di dalam kemudian ditimpa penyakit kusta. Maka di saat ditimpa penyakit kusta, dipanggil tabib, dokter datang untuk mengobati. Ternyata tidak bisa sembuh. Sampai parahnya penyakit tersebut itu mengeluarkan bau busuk, penyakit kusta. Akhirnya ada seorang ulama ahli kitab, dia datang menghampiri Raja Tubba. Dia katakan, saya bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi dengan syarat engkau harus ceritakan apa yang sedang kau niatkan dalam hati. Maka sang raja
menyatakan, yang saya niatkan dalam hati adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ulama tersebut mengatakan, itulah sebab engkau menimpa penyakit. Rubah niatmu, jangan ada niat ingin menghancurkan Ka'bah, karena itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia rubah niatnya, yang tadinya ingin menghancurkan Ka'bah, dia rubah niatnya ingin mengagungkan Ka'bah. Di saat itu juga Allah sembuhkan penyakitnya. Di saat telah sembuh penyakitnya, dia memuliakan Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah belum menggunakan kisah, kain penutup Ka'bah. Maka Raja Tubbah sebagai bentuk syukur, ia adalah orang pertama yang memakaikan kisah di atas Ka'bah, menutup Ka'bah kain kisah. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah atau tahun 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, awwalu man kasal Ka'bah fahuwa man Tubbah. Orang pertama yang memakaikan Ka'bah kain penutup kisah adalah Raja Tubbah. Itu komentar daripada Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kemudian sang raja ingin memberikan hadiah kepada ulama yang telah menyembuhkan penyakitnya. Dengan sebab beliau penyakitnya hilang. Maka dikatakan kepada ulama tersebut, engkau mau hadiah apa? Saya akan berikan. Engkau mau emas? Saya akan berikan emas. Engkau mau dibangunkan istana? Saya akan membangun istana. Apa jawaban dari ulama tersebut? Dia katakan, saya mau hadiahnya satu. Engkau antarkan saya ke wilayah yang bernama Yathrib. Pada waktu itu Yathrib nama lain dari kota Al-Madinatul Munawwarah. Belum ada penghuni, dan wilayah itu bukan wilayah jalur perdagangan. Maka sang raja heran, kenapa minta pergi ke wilayah yang dimana tidak ada prospek ekonomi, tidak ada kehidupan, tidak ada peradaban, hanya wilayah kosong. Maka ulama tersebut mengatakan, wahai raja, saya pelajari kitab-kitab Samawiyah, itu menceritakan bahwa nanti ada seorang nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, para rasul, yang akan lahir di kota ini, kota Makkah. Dan nanti kelak ia akan diusir oleh kaumnya, dan Allah merintahkan ia hijrah ke wilayah yang saya sebutkan tadi, yaitu Yathrib. Saya ingin anak keturunan saya kelak nanti menjadi pembela-pembelanya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Maka oleh sebab itu saya meminta hadiah, engkau antarkan saya ke Yathrib dan bangunkan satu rumah di sana. Saya akan tinggal dengan istri saya. Maka sang Raja Tubbah ini penasaran. Sifati kepadaku, siapa sih sosok Nabi Muhammad SAW? Maka sang ulama ahli kitab ini memberikan penjelasan secara spesifik tentang sosok Nabi Muhammad SAW, sampai pada akhirnya sang Raja Tubbah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk dibuat surat dari Raja Tubbah, dikhususkan kepada Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Ditulis dalam suratnya, syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallahi bari'un nasami falau mudda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa ibn ammi wajahadtu bi sayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kulla ghammi. Itu isi surat dari Raja Tubbah, yang artinya saya bersaksi bahwa Ahmad, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah utusannya Allah, sang pencipta ruh. Seandainya saya Raja Tubbah
umurnya panjang, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka saya rela dijadikan sebagai menterinya dan juga sebagai budaknya. Ibnu Katsir menyebutkan abad, makna daripada paman, anak daripada paman adalah budak. Seandainya saya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, saya menjadi menterinya Nabi Muhammad, saya lepaskan jabatan sebagai raja, dan atau saya menjadi pelayan atau budaknya Nabi Muhammad SAW. Wajahatu bisayfi a'da'ahu wa farrajtu an sudrihi kulla qawmin. Dan saya ikut berjuang, berjihad melawan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, dan saya akan menghilangkan seluruh kesulitan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Itu raja. Ditulis, dimasukkan ke dalam sampul, kemudian diantarkan ulama tersebut ke kota Madinatul Munawwarah, dibangunkan satu rumah. Ketika dibangunkan satu rumah, Raja Tuba mengatakan, saya harus kembali ke Yaman, karena saya menjadi raja di Yaman. Saya punya kewajiban dan tanggung jawab mengurus negara saya. Maka dibangunlah rumah. Disitulah ulama tersebut dengan istrinya dan beberapa pengikutnya tinggal di kota Madinatul Munawwarah. Sang Raja Tuba pergi ke Yaman. Sampai di Yaman meninggal dunia. Lantas ulama tersebut memiliki anak, memiliki keturunan. Waktu berjalan jumlah mereka banyak, sampai masuk ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwarah. Ternyata Allah Ta'ala sudah membuat konsep. Allah Ta'ala membuat konsep. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Allah sudah membuat konsep perencanaan perjumpaan Nabi Muhammad dengan anak keturunan ulama yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena Raja Tuba cinta kepada Nabi Muhammad, tetap digolongkan sebagai ahli jannah karena mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW.